Halo Ananda semua, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ananda, gambar manakah yang akan mengalami reaksi lebih cepat? Ya, benar sekali. Gambar kembang api akan berlangsung lebih cepat dibanding gambar perkaratan besi. Kira-kira apa ya faktor yang mempengaruhinya? Pernahkah Ananda dengar tentang laju reaksi? Apa sajakah faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Sebelum kita mempelajari 4 faktor tersebut, kita akan mempelajari teori tumbukan dan energi aktivasi terlebih dahulu. Untuk pemahaman lebih lanjut, silakan Ananda mencermati video berikut ini. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang teori tumbukan. Di dalam wadahnya, molekul-molekul bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Nah, tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa suatu reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul zat-zat reaksinya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Nah, jawabannya adalah tidak. Tumbukan yang akan menghasilkan reaksi hanyalah tumbukan yang efektif saja. Nah, tumbukan efektif ini harus memenuhi 2 syarat, yaitu posisinya harus tepat dan energinya harus cukup. Pertama, faktor konsentrasi. Makin besar konsentrasi reaksi, makin cepat laju reaksinya. Silakan Ananda perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Gambar 2 memiliki laju reaksi lebih cepat dibanding gambar 1. Karena pada gambar 2, konsentrasi zat A dan zat D lebih besar dibanding konsentrasi pada gambar 1. Jika konsentrasi reaksi makin besar, reaksi akan mengandung jumlah partikel semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin banyak, dan kemungkinan terjadinya reaksi lebih besar. Faktor kedua yaitu luas permukaan. Menurut kalian, manakah yang lebih cepat matang antara tahu pertama atau tahu kedua jika kita masak? Ya, tentu saja tahu yang dipotong-potong dengan ukuran lebih kecil dari sebelumnya akan lebih cepat matang. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat, kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin banyak pula, sehingga membesar laju reaksinya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan serbuk itu lebih besar dibanding butiran dan lebih besar dibanding bongkahan. Faktor ketiga yaitu faktor suhu. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan, yang mengakibatkan semakin cepatnya laju reaksi. Faktor selanjutnya yaitu faktor katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi tanpa mengalami perubahan yang kekal. Katalis yang mempercepat laju reaksi kita sebut sebagai katalisator, sedangkan yang memperlambat disebut sebagai inhibitor. Silakan Ananda perhatikan diagram berikut ini. Diagram yang tanpa menggunakan katalis, maka energi aktivasinya akan lebih besar, sehingga ini akan memperlambat laju reaksi. Sedangkan yang dengan menggunakan katalis, energi aktivasi akan semakin kecil, dan ini akan mempercepat laju reaksi. Nah, it's time to quiz. Are you ready? Oke. Di sini ada 2 pertanyaan. Nanti
Nanti jawabannya silakan Ananda jawab di kolom komentar. Dan silakan tunggu penilaian dari guru Ananda. Selamat bekerja. Thank you for watching. Salam sehat, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.